watlu alaihim naba alladzina atainahu min ayatina fansalakha minha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, ceritakan olehmu, bacakan olehmu tentang berita allazi. Allazi itu seseorang yang dimaksudkan dalam ayat itu itulah Bal'am bin Ba'urah, ulama Bani Israel, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam ayat-ayat kebesarannya. Tapi akhirnya fansalakha minha, Bal'am bin Ba'urah itu keluar daripada nikmat Allah sama seperti keluarnya ular daripada sarang. Artinya benar-benar keluar habis daripada ayat-ayat kebesaran Allah. Padahal Bal'am bin Ba'urah itu adalah mustajabah doa yang didoakan oleh Bal'am bin Ba'urah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang diminta, dan waktu yang diminta oleh Bal'am langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bal'am itu akhirnya terkecoh dengan pemberian yang diberikan oleh orang-orang Jabbarin. Orang-orang Jabbarin itu adalah orang yang melawan Nabi Musa. Ada kado, ada hadiah yang diberikan oleh Jabbarin kepada Bal'am bin Ba'urah, sehingga Bal'am terpengaruh dengan pemberian kaum Jabbarin, musuhnya Nabi Musa, sehingga Bal'am mau berdoa agar Jabbarin yang menang, Nabi Musa yang kalah. Kaum Jabbarin memberikan hadiah agar Bal'am bin Ba'urah mau berdoa kiranya Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum Jabbarin dan mengalahkan Musa beserta tentara-tentaranya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala masih memperingatkan Bal'am, masih diberikan gejala-gejala alam. Di saat Bal'am naik kendaraan unta atau kudanya mau menuju kepada tempat berdoa, di saat Bal'am naik mengendarai, itu kuda tidur. Bal'am turun, kuda itu bangkit, bangun lagi. Naik lagi Bal'am, kuda kembali tidur. 3 kali demikian berulang-ulang. Bal'am memukul kudanya. Pada saat Bal'am memaksakan kudanya agar berjalan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada kuda mampu berbicara dengan Bal'am. Kata kuda, wahai Bal'am, Anda ini mau kemana? Sudahkah Anda berpikir apa akibat yang akan terjadi apabila Anda berdoa kemenangan terhadap kaum Jabbarin, kekalahan terhadap Nabi Musa? Bal'am diam, tidak menjawab apa-apa. Lantas kuda berangkat menuju kepada tempat berdoa. Bal'am berdiri di depan, para kaum Jabbarin berada di belakang. Bal'am berdoa, ya Allah, menangkan Musa, kalahkan Jabbarin. Sebagian daripada tokoh-tokoh Jabbarin mulai linglung, apa yang didoakan Nabi Musa? Bal'am, yang perlu kita berdoa menang Jabbarin, kalah Musa. Seolah-olah yang dibacakan oleh Bal'am menangkan Jabbarin, menangkan Musa, kalahkan Jabbarin. Kali yang kedua Bal'am mengatakan, ya Allah, berikan kemenangan terhadap Nabi Musa dan kalahkan kaum Jabbarin. Sudah jelas didengar oleh makmum Jabbarin dari belakang. Dia menegur Bal'am, yang kita butuh adalah doa kemenangan Jabbarin, bukan kemenangan Musa. Sedangkan yang engkau bacakan adalah kemenangan terhadap Musa, kekalahan terhadap Jabbarin. Ulangi kembali. Di saat Bal'am mau berdoa kali yang ketiga, kemenangan terhadap Jabbarin, malaikat mengambil lidah Bal'am, kemudian menarik keluar sampai lidah Bal'am itu terjulur sampai ke dada.
Rupanya kali pertama Bal'am itu punya rencana berdoa agar menang Jabbarin. Cuma lidahnya diputar oleh malaikat, dia katakan menangkan Nabi Musa. Kali kedua juga demikian, keinginannya mau berdoa terhadap kemenangan Jabbarin, diputarin lagi oleh malaikat, sehingga dia ucapkan menangkan Nabi Musa. Kali yang ketiga sudah cukup ternyata. Pada saat itulah seluruh nikmat ayat-ayat Allah yang diberikan kepada Bal'am dicabut semua oleh Allah SWT. Makrifah yang ada di dalam kalbunya dicabut oleh Allah SWT. Itu salah satu contoh, salah satu bukti bahwa Bal'am itu tidak tahu kadar nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga dia terpengaruh, condong hatinya kepada pemberian yang diberikan oleh kaum Jabbarin. Padahal sangat banyak pemberian Allah SWT terhadap Bal'am, tapi tidak berharga. Sekali lagi, nikmat diberikan kepada orang yang tahu kadar. Orang yang tahu kadar adalah orang yang mensyukuri.